Halo Mama Ender semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Mariska Senjaya di channel Dr. Senjaya. Di channel ini saya akan membagikan tips-tips untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang diambil dari pengalaman saya dan tim kami di komunitas. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi tantrum pada anak. Buat Mom and Dads yang masih baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang 4 penyebab tantrum secara ringkas: rasa, reward, attention, sensory overload, dan avoidance. Kenapa kita perlu mengidentifikasi penyebab tantrum? Karena setiap penyebab ini membutuhkan penanganan yang berbeda, Mom and Dad. Kita perlu tetap kalem, tetap tenang, ambil nafas yang panjang dulu, jangan ikut-ikutan terpancing dengan marah juga atau meninggikan suara kita, karena itu akan semakin membuat tantrumnya anak makin menjadi. Akhirnya tantrumnya menjadi berkepanjangan, Bapak Ibu juga ikut stres, ikut capek. Terus yang kedua, coba dimundurkan sedikit kayak di playback. Ada kejadian apa sebelum tantrum? Apakah anak ini sedang ingin meminta sesuatu? Ataukah anak ini sedang mau meminta perhatian kita? Ataukah dia itu sedang mengalami sensory overload? Atau dia mungkin menghindari suatu tugas yang... Setelah kita berhasil mengidentifikasi apa penyebabnya itu, kita coba untuk menenangkan anak. Kalau misalnya tantrumnya ini terjadi karena anak ini mengalami sensory overload, bisa bawa anak ini ke tempat yang lebih tenang, di tempat yang lebih luas, gitu, yang nggak terlalu banyak orang, yang sepi, di mana anak ini bisa benar-benar mencurahkan seluruh emosinya, marah-marah, teriak-teriak, nangis-nangis di tempat itu. Sampai dia ini capek dan dia tenang sendiri. Jangan mencoba melakukan negosiasi atau menasehati anak pada saat dia lagi tantrum, karena percuma, itu nggak akan didengarkan sama dia. Ketika anak ini sedang tantrum, pastikan bahwa dia dan orang-orang di sekitarnya itu aman. Jauhkanlah anak ini dari benda-benda yang berbahaya, mungkin dari sudut-sudut meja, dari barang-barang yang... Jangan membalas kemarahan anak pada saat tantrum ini dengan kekerasan fisik, misalnya dengan dipukul, atau dengan anaknya diikat, atau makan disiram air. Nah, ini masih nggak mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka tuh bukan anak yang nakal, yang sengaja untuk melakukan hal tersebut, tapi mereka memang mengeluarkan tantrum ini karena terpaksa, nggak ada jalan lain, dan mereka belum punya pengendalian emosi. Bapak Ibu bisa melakukan pelukan beruang dari belakang. Apa itu pelukan beruang? Bisa berdiri di belakangnya anak atau berlutut di belakangnya anak, menyesuaikan tinggi badannya anak. Lalu kita memasukkan kedua tangan kita ke sela-sela antara badan dengan lengan anak ini. Lalu kita peluk dari belakang. Jadi anak ini tidak bisa memukul kepala mereka dengan tangan. Tuh. Lalu sambil kita peluk seperti ini, juga gerakkan badan kita tuh maju ke belakang, ke depan, belakang, berulang-ulang untuk memberikan stimulasi yang tenang pada saraf-sarafnya anak. Jadi kita bisa bilang pada waktu anak ini lagi tantrum, sambil kita peluk dengan pelukan beruang ini, kita bilang, tenang ya nak sayang, mama sayang. Bisa lakukan afirmasi yang positif untuk menenangkan anak ini. Setelah anak itu berangsur-angsur mulai tenang, baru kita ajak dia bicara mengenai apa yang dia rasakan. Kita bantu anak ini memberi nama emosinya. Misalnya, oh mama mengerti kamu marah. Kenapa kamu marah?
kenapa kamu sedih. Jadi bantulah anak ini untuk memberi nama emosinya. Kita ngomong ke anak dengan suara yang pelan, yang lembut, jangan dengan nada tinggi. Mama tahu kamu marah, mama juga capek tahu gitu. Itu makin jadi ya. Prinsipnya adalah kita memberikan penguatan atau reinforcement pada perilaku yang benar, tapi kita koreksi kalau perilakunya itu tidak benar. Jadi kalau kita tahu bahwa dia tuh tantrum karena ingin dibelikan sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu, kita memberikan hadiah atau reward yang dia minta itu kalau dia tantrum. Karena kalau kita berikan seperti itu, akhirnya itu akan memfiksasi atau menetapkan suatu pola yang ketika lain kali dia mau minta sesuatu, dia akan melakukan tantrum untuk supaya orang tua menuruti kemauannya dia. Kita harus konsisten, kita nggak mau langsung menuruti kemauan anak yang diminta pada waktu dia tantrum. Jadi hal ini untuk membantu anak ini mengerti bahwa tantrum itu tidak bisa membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka mau menginginkan sesuatu, ya mereka harus. Terpenting adalah kita harus mengetahui apa penyebab mendasar dari tantrum yang dialami oleh anak. Apakah mungkin anak ini sedang merasakan badannya nggak nyaman karena ada masalah-masalah biomedis tertentu, misalnya saja karena brain inflamasi, mungkin ada alergi, mungkin dia ada ketidakseimbangan di neurotransmitternya dan lain sebagainya. Segera lakukan terapi biomedis untuk mengatasi masalah-masalah brain inflamasinya. Lalu penyebab yang kedua, kalau misalnya anak ini sering tantrum karena dia masih kurang bisa mengkomunikasikan keinginannya dia dan perasaannya dia, maka mungkin anaknya masih belum punya kemampuan bicara yang sesuai dengan anak-anak seumurannya dia. Mungkin dia masih punya keterbatasan kognitif, dia masih kesulitan untuk mempelajari kosakata baru. Maka yang bisa kita lakukan ya kita fokuskan untuk memperbaiki gangguan kognitifnya ini dulu. Terus mungkin kita juga bisa memberikan stimulasi secara aktif dengan banyak bercerita ke anak, jadi anak ini bisa mendapatkan banyak kata-kata, kosakata baru, atau ngajak anak ini untuk bernyanyi, atau kita selalu ajak bicara, kita pancing dia untuk bicara, jadi setiap kita bicarakan. Jadi anak ini bisa menangkap kata-kata yang baru. Dengan begitu, ketika suatu saat dia ingin mengungkapkan perasaan yang mengungkapkan keinginannya, dia sudah punya. Anak yang memang nonverbal dok, yang memang nggak bisa bicara, mungkin ada gangguan pendengaran, mungkin ada masalah di sarafnya yang dia menyebabkan dia tidak bisa bicara dan terpaksa menjadi nonverbal. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya tuh facilitated communication. Mungkin bisa dengan menggunakan bahasa isyarat, terus mungkin bisa juga menggunakan alat yang seperti keyboard, atau mungkin diberikan gadget tablet gitu ya, ketika anak ini mau minta sesuatu dia harus ngetik di tabletnya ini, atau mungkin pakai kompik dengan gambar-gambar, dia ada gambar ekspresi muka, ada gambar benda-benda sehari-hari yang biasa dia pakai, yang Bapak Ibu bisa belajar dan mengajari anaknya menggunakan cara-cara facilitated communication seperti itu tadi. Ada banyak pelatihan-pelatihan tentang facilitated communication dan metode-metodenya di seluruh dunia. Silakan Bapak Ibu mencari metode mana yang paling sesuai untuk Anda Bapak Ibu. Apabila masalahnya adalah dari pola asuh orang tua yang tidak konsisten, nah cobalah dengan memperbaiki pola asuhnya. Mom and Dad saling janjian dulu, tetapkan rules apa yang
aturan-aturan apa yang harus benar-benar dipatuhi anak dan tidak boleh dilanggar sama sekali. Kalau misalnya maminya melarang anak ini untuk makan sesuatu, ya dedinya juga harus mengikuti, tidak membelikan anak ini makanan itu. Jangan colong-colong gitu ya, karena itu nanti efeknya, konsekuensinya luar biasa, errornya luar biasa gitu. Bisa perilaku anak yang tadinya sudah bagus. Kalau misalnya penyebabnya errornya ini karena setiap kali dia liburan dibawa ke rumahnya kakek neneknya dan kakek neneknya di sana sifatnya lebih longgar, ya coba dibicarakan baik-baik dengan kakek dan mereka punya sama, bisa menetapkan aturan yang sama demi kebaikan si cucu ini. Ya itulah yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, dan buat Mom and Dads yang merasa video ini berguna, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-temannya Mom and Dads yang membutuhkan, dan juga tuliskan komentar supaya kami makin semangat membuat konten-konten